Ya, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di Madrasah Himpunan, madrasah yang mencoba menumbuh kembangkan intelektual Muslim. Jadi eh, masyarakat Muslim atau generasi Islam itu harus eh, tetap terus berilmu pengetahuan dan intelektual, karena kalau dia jadi bodoh, dia akan tetap dijajah dan akan tetap dekat dengan kekafiran dan kefakiran, karena akal sehatnya tidak jalan, karena tidak punya ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, kali ini saya coba akan mengulas singkat tentang apa yang disebut air gitu. Air. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang air dan minyak. Nah, air dan minyak inilah juga selain memiliki berkah, tapi juga memiliki sumber konflik. Kalau kita lihat bahwa konflik di dunia hari ini tidak jauh-jauh dari dua hal ini, air dan minyak. Di Timur Tengah itu minyak menjadi salah satu sumber konflik perang, dan hari ini dan ke depan itu tentu saja air. Tapi kalau kita lihat di masyarakat Timur Tengah atau Arab, padang pasir, sebelum minyak itu, air itu telah menjadi sumber konflik, perebutan. Perebutan dari kalangan Yahudi, kalangan Arab jahiliyah, kemudian juga Arab Muslim gitu. Padahal air ini adalah diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk bagaimana manusia tetap terus bertahan. Jika tanpa air maka manusia mati. Minyak itu urusan berikutnya gitu. Tapi air itu sebenarnya adalah yang paling vital, karena di Arab, padang pasir, di gunung-gunung di Yerusalem, di padang pasir di Mekah, Madinah, yang semuanya itu banyak tandus itu, air itu menjadi sumber kehidupan untuk manusia-manusia di wilayah itu tetap bertahan hidup. Begitu juga tanaman-tanaman di sana, tanpa air itu sulit untuk tumbuh dan tidak ada pangan di zaman itu. Dan begitu juga hewan-hewan ternak mereka, tanpa air mati. Jadi air dalam Al-Quran itu banyak kali disebut gitu ya. Jadi salah satunya tentang air adalah sumber kehidupan. Jadi jika Anda buka Al-Quran, Anda akan menemukan banyak pesan-pesan wahyu Tuhan yang diturunkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang air. Gitu. Ada air jam-jam yang penuh barokah, gitu kan? Itu. Dan Islam juga salah satu agama yang dekat, sangat dekat sekali dengan air. Jadi kalau kita mau sholat itu berwudu dengan air gitu. Jadi secara sains, ilmu pengetahuan, air itu adalah awal kehidupan gitu. Sama dengan Al-Quran katakan. Jadi Al-Quran duluan mengatakan itu, baru kemudian para ilmuwan menemukan hal yang sama gitu. Banyak dari air itu tercipta gitu. Jadi generasi Muslim harusnya memberi perhatian khusus buat apa yang disebut dengan air itu. Di Indonesia itu mayoritas menjadi sumber air, tapi harus disadari bahwa air juga itu akan menjadi sumber kekayaan dari kapitalisme global, dan itu sudah terjadi. Sebenarnya sejak zaman dahulu kala itu air telah dieksploitasi untuk diperjualbelikan, dan ini adalah bisnis global yang sangat raksasa. Dan kedepannya air itu akan makin sulit dan makin mahal, dan bahkan dia akan melampaui harga minyak atau harga energi, karena energi-energi alternatif selain minyak itu sudah banyak ditemukan, seperti tenaga alam, tenaga baterai listrik dari mineral, batu-batuan gitu ya. Dan tentu yang akan menjadi sumber konflik utama itu adalah air, karena air semakin rusak dan semakin dimonopoli, sumber-sumber air itu semakin dimonopoli, sehingga tidak semua orang bisa mengambil sumber air tanpa dia bayar gitu. Jadi air akan
harganya makin naik karena makin dikuasai dan sebagian itu dirusak gitu. Jadi air untuk minum hari ini saja di provinsi saya di Gorontalo itu kalau cuma ambil sembarang di sungai itu sudah tercemar oleh limbah-limbah, berbagai macam limbah gitu. Dan hari ini masyarakat di kampung saya itu membeli air memang terasa kalau kita lihat mahal-mahal juga, sudah mirip harga bensin gitu. Dan bisnis ini terus berlangsung. Nah, bagaimana umat Islam atau generasi Muslim menyikapi hal ini? Tentu dia harus memberikan perhatian khusus. Tapi ulama-ulama kita di Indonesia atau ustadz-ustadz kita di Indonesia tidak paham ini, tidak pikirannya tidak di sini. Entah kenapa. Karena memang ya inilah tugas kalangan intelektual Muslim gitu. Kalangan intelektual Muslim yang paham ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Nah, ini yang harus didiskusikan, dikaji dan dimasyarakatkan tentang tema atau gagasan ini, karena ini sangat penting gitu. Akan sangat lucu jika Indonesia banyak sumber air tapi dia akan sulit mendapatkan air minum untuk bertahan hidup, air untuk pertanian, air untuk peternakan, dan air untuk semuanya. Hari ini air di Indonesia makin perlahan-lahan makin sulit diakses, air bersih ya maksudnya. Itu kalau air kotor sudah makin banyak, air yang sudah rusak oleh limbah, oleh pencemaran lingkungan gitu. Dan itu ulah manusia juga. Gitu. Dan air bersih untuk konsumsi minum kita harus beli dari harga murah, setengah murah, harga mahal, dan kadang-kadang sudah menjadi gaya hidup minum air itu. Jadi harus bermerek apa semua. Itulah yang saya sebut air akan dimonopoli dan telah dikuasai. Gitu. Pelan tapi pasti akan terjadi. Jadi konflik manusia itu setelah minyak adalah konflik air gitu, dan itu akan terjadi sebagai salah satu tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat gitu, dan ini sedang berlangsung. Makanya belum ada kata terlambat bagi generasi Muslim untuk fokus bagaimana menjaga air, memiliki sumber air, bahkan berbisnis tentang air agar putaran ekonomi di kalangan umat Islam atau umat manusia, tidak perlu umat Islam, yang penting adil, maka kehidupan di dunia ini akan lebih harmoni dan seimbang gitu. Jadi orang Islam harusnya menjadi bermanfaat untuk orang non-Islam, orang-orang lain gitu. Itulah Islam sebagai rahmatan lil alamin gitu. Jadi air sangat vital hari ini. Kita harus segera merenung sebelum terlambat gitu. Ini seri pertama pembahasan kita tentang air, akan panjang nantinya. Pulsa datanya tidak cukup teman-teman. Nanti agak kita sambung lagi, cari wifi tetangga gitu. Ya inilah. Oke teman-teman, yakin usaha sampai Yakusa, dan support terus madrasah himpunan kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah, billahi bisabilil haq, barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.